Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Diharjo, NPM 2032034, dan teman saya, Ainun Nafiatus Ulfah, NPM 2032026, Bagus Hadi Aksanul Haq, NPM 2036001, Ade Ikhtiar, NPM 2032022, Alvina Damayanti, NPM 2032046, dan Devani Englan Filani, NPM 2032018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Profesi Kependidikan yang diampu oleh Bu Ifah Budi Minarti SPD MPD dengan judul Pengembangan Profesionalitas Guru. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas diantaranya: yang pertama, pengertian pengembangan profesi guru. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pengembangan profesi. Yang ketiga, kebijakan dalam pengembangan profesi. Yang keempat, permasalahan pengembangan profesi. Dan yang terakhir, solusi permasalahan pengembangan profesi guru. Yang pertama, pengertian pengembangan profesi guru. Pengembangan profesi guru merupakan kegiatan guru dalam pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk meningkatkan mutu, baik bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme guru sebagai tenaga pendidik. Adapun macam kegiatan guru yang termasuk kegiatan pengembangan profesi diantaranya: yang pertama, mengadakan penelitian di bidang pendidikan. Yang kedua, menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan. Yang ketiga, membuat alat pelajaran atau peraga. Yang keempat, menciptakan karya tulis. Dan yang kelima, mengikuti pengembangan kurikulum. Ada 3 pilar pokok yang ditujukan untuk suatu profesi, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Pengetahuan memiliki makna, kapasitas kognitif yang dimiliki oleh seseorang melalui proses belajar. Jadi, seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas yang bisa didapat dari proses belajar maupun pengalamannya. Sedangkan keahlian memiliki makna, kepakaran dalam cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Jadi, seorang guru harus memiliki keahlian tertentu. Misalnya, guru matematika harus memiliki keahlian dan memahami lebih dalam mengenai dunia matematika. Dan persiapan akademik mengandung makna bahwa untuk mencapai derajat profesional atau memasuki jenis profesi tertentu diperlukan persyaratan pendidikan khusus. Seperti pada halnya, seorang guru harus memiliki pendidikan minimal jenjang S1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan profesi ini terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, ini bersumber dari dalam diri seseorang, seperti kesadaran, bakat dan minat, serta motivasi. Untuk faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal yang bersumber dari luar diri seseorang, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, dukungan kepala sekolah, serta kontrol masyarakat. Untuk faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini terdiri dari kesadaran, bakat dan minat, serta motivasi. Untuk kesadaran ini merupakan kemampuan atau inteligensi yang dibawa sejak lahir, sehingga diharapkan dengan adanya kesadaran ini mampu untuk melatih guru terhadap suatu pengetahuan. Kesadaran akan keinginan ini juga terus berkembang dan maju seiring dengan berjalannya pengalaman. Faktor internal yang kedua adalah bakat dan minat. Setiap guru dapat melaksanakan proses pembelajaran di sekolah, keberhasilannya sangat ditentukan oleh bakat. Oleh karena itu, bakat merupakan sifat yang khusus dibawa sejak lahir seorang guru. Bakat ini bersifat nyata jika seseorang mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Sedangkan minat sendiri adalah suatu keinginan yang diperoleh oleh guru untuk mencapai suatu tujuan. Seseorang yang tidak memiliki minat dalam melakukan sesuatu
terutama sekali dalam hal belajar, juga tidak akan memperoleh hasil dari belajarnya itu sebagaimana yang diharapkan. Dan faktor internal yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Motivasi lebih dekat kepada melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, motivasi ini menyangkut dorongan untuk mencapai hasil. Dan faktor yang kedua yang mempengaruhi pengembangan profesi yaitu faktor eksternal yang bersumber dari luar diri seseorang. Faktor eksternal ini terdiri dari latar belakang pendidikan, pengalaman, dukungan kepala sekolah, serta kontrol masyarakat. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan. Jadi, pendidikan ini merupakan modal dasar dalam peningkatan sumber daya manusia. Di dalam bekerja, faktor pendidikan merupakan syarat paling penting untuk memegang jabatan tertentu. Jadi, semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar untuk sukses dalam kerjanya. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan bagi guru akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas mengajarnya, dan berarti itu akan meningkatkan kemampuan dari profesional guru tersebut. Faktor eksternal yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman mengajar guru juga berpengaruh terhadap kemampuan profesional guru dalam mengajar. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Jadi, semakin lama guru berpengalaman, maka sering ia menghadapi dan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu juga, pengalaman mengajar juga dapat meningkatkan kemampuan profesional dalam melaksanakan tugasnya atau dalam hal mengajar di sekolah. Faktor eksternal yang ketiga adalah dukungan dari kepala sekolah. Pembinaan dan pengembangan kompetensi pegawai atau guru merupakan tugas atau tanggung jawab pemimpin. Dalam hal ini, pemimpin yaitu kepala sekolah yang dititik beratkan pada yang pertama adalah mendapatkan tenaga yang cakap dan terampil sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah menggerakkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah memelihara dan mengembangkan kecakapan dan kemampuan. Dan faktor eksternal yang terakhir adalah kontrol masyarakat. Perkembangan masyarakat menuntut tersedianya proses pendidikan yang sesuai untuk menetapkan proses pendidikan tersebut dengan perkembangan. Masyarakat memerlukan rancangan berupa kurikulum yang landasan dari kurikulum tersebut merupakan pengembangan masyarakat itu sendiri. Dengan itu, harapan masyarakat tentang pendidikan yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat akan tercapai. 3. Kebijakan dalam pengembangan profesi. Pengembangan keprofesian guru ada kalanya diawali dengan penilaian kinerja dan uji kompetensi. Untuk mengetahui kinerja dan kompetensi guru, dilakukan penilaian kinerja dan uji kompetensi. Atas dasar itu, dapat dirumuskan profil dan peta kinerja dan kompetensinya. Kondisi nyata itulah yang menjadi salah satu dasar peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi menjadi salah satu basis utama desain program peningkatan kompetensi guru. Di samping keharusan menjalani penilaian kinerja, guru-guru pun perlu diketahui tingkat kompetensinya melalui uji kompetensi. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kondisi nyata guru dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan. Dengan demikian, kegiatan peningkatan kompetensi guru memiliki rasional dan pertimbangan empiris yang kuat.
Penilaian kinerja dan uji kompetensi guru esensinya berfokus pada keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Permasalahan pengembangan profesi guru. A. Berbagai penataran atau diklat guru selama ini kurang dievaluasi atau dipantau pelaksanaannya, dan dampaknya sampai ke tingkat bawah, bahkan seakan-akan hanya sebagai lahan proyek dari berbagai pihak dan tingkatan. B. Kualifikasi guru. Kurangnya materi mendalam kurikulum mata pelajaran dan berbagai ilmu keguruan dan penilaian serta penulisan karya tulis ilmiah atau KTI yang praktis dan mutakhir. C. Penilaian angka kredit jabatan guru dan uji sertifikasi guru dalam jabatan yang hanya menilai bukti fisik atau portofolio. Dapat banyak manipulasi bukti fisik, sehingga bukan rahasia lagi bahwa guru malas mengajar 24 jam per minggu. Sama naik pangkat atau lulus sertifikasi juga kecuali sudah golongan 4A. D. Peningkatan gaji dan tunjangan fungsional masih belum sebanding dengan tupoksi guru yang semestinya, apalagi bila dibanding dengan gaji atau tunjangan guru di negara lain. Undang-undang guru dan dosen juga baru ditetapkan, sedangkan realisasinya masih kita tunggu-tunggu dengan harapan cemas. Aspek kebutuhan guru dibedakan menjadi dua, yaitu guru penyandang kekhususan tunanetra dan guru penyandang cerebral palsy. Guru penyandang kekhususan tunanetra membutuhkan sarana dan prasarana media pembelajaran yang dapat diakses melalui modalitas pendengaran. Kebutuhan pengembangan profesi guru pendidikan khusus terhadap pengembangan profesi dari segi tugas pokok, guru membutuhkan peningkatan kemampuan berkesinambungan melalui seminar, diskusi, workshop, serta membutuhkan pengembangan kurikulum modifikasi untuk ABK. Guru penyandang cerebral palsy membutuhkan alat mobilitas yang efektif baik di dalam kelas dan di luar kelas, yakni kebutuhan pengembangan profesi guru pendidikan khusus terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah dan kebutuhan pengembangan kemampuan layanan ABK. Di sini guru membutuhkan media atau alat peraga adaptif yang dapat mempermudah siswa belajar. Sedangkan aspek kebutuhan pengembangan profesi guru dibagi menjadi 4. Yang pertama, aksesibilitas lingkungan sehingga mempermudah gerak. Yang kedua, merancang dan mengembangkan media adaptif. Yang ketiga, kebutuhan tentang pemahaman dan pelaksanaan pembelajaran keterampilan khusus ABK. Yang keempat, kebutuhan studi lanjut jenjang S2 dan pelatihan-pelatihan pendidikan seperti pada umumnya. Solusi permasalahan pengembangan profesi guru. 1. Peningkatan profesionalisme guru yang dituntut memiliki 5 aspek oleh Supriyadi 1988, yaitu A. Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. B. Guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya, serta cara mengajarnya kepada siswa. C. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. D. Guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. E. Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. 2. Peningkatan kelayakan mengajar dan kesejahteraan guru. 3. Memberikan tunjangan layak hidup bagi guru yang masuk purna tugas. 4. Membentuk kebiasaan guru efektif. Demikian penjelasan materi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.